Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah manhwa Cina baru yang berjudul The Last All-Knowing Man Collected Trillions of Stuff from Day One. Atau bahasa Indonesianya adalah manusia terakhir yang maha tahu mengumpulkan triliunan barang sejak hari pertama. Ya, ini merupakan manhwa baru yang masih ada 3 chapter. Dan secara garis besarnya, manhwa ini menceritakan tentang seorang pria yang berasal dari masa depan. Dan dia ini berhasil selamat dari kiamat cuy. Dan dia pun mulai menimbun banyak persediaan, lalu dia pun akhirnya menjadi kuat. Nah, gimana keseruan dari alur ceritanya? Maka dari itu, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, maka langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, panel cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah gunung berapi yang sedang meletus dan di atasnya terdapat sebuah helikopter yang sedang terbang. Dan tak lama setelah itu, kita kemudian berpindah ke sebuah lalu lintas yang di mana sana terdapat sebuah bus hijau yang sepertinya sedang lari keluar kota. Di dalamnya juga terdapat banyak orang dan di sana ada pembicaraan. Astaga, beberapa hari yang lalu gempa bumi di dasar laut dan letusan gunung Fuji menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Ternyata hari ini kami juga harus dievakuasi. Kacau, kata wanita yang di sebelah. Karena pergi terburu-buru, aku tidak membawa apa-apa. Jadi aku harus pergi ke kota Jiangnan untuk membeli beberapa barang. Hei cantik, apakah kamu sudah melihat berita? Semua barang di toko Walmart dan gudang Ali di kota Jiangnan sudah habis diambil sama orang. Apa? Informasi ini sudah usang. Hari ini danau Dongming di kota Shenzhen juga kering. Dan juga gudang Darentong juga sudah kosong. Mustahil, nilai barang-barang ini mungkinkah mencapai berapa ratus miliar? Bukan, seharusnya nilainya mencapai puluhan triliun, ucap seorang pria di belakang mereka bertiga. Kehilangan barang dan berbagai bencana alam hanyalah permulaan saja. Bersiaplah dan buka matamu dengan jeli. Hari kiamat akan segera tiba. Apa hari kiamat? Tidak mungkin. Candaan apa ini? Tapi sebenarnya jika itu benar-benar hari kiamat, aku malah agak berharap karena saat itu semua makhluk hidup akan setara. Kesetaraan di antara semua makhluk, bahkan jika itu adalah hari kiamat, tidak akan ada kesetaraan di antara semua makhluk. Karena aku telah mengalaminya sendiri. Ya, dia adalah MC dari manhwa kali ini cuy. Jadi pada waktu itu, dia sendiri melihat banyak kejadian di masa lalu. Dan di sana terdapat satu monster yang punya gigi yang banyak dan di dalam mulutnya terdapat banyak mayat manusia. Di kehidupan sebelumnya, aku hanyalah seorang pengantar makanan biasa. Itu adalah hari kiamat telah tiba. Akibat pelepasan energi matahari yang tidak biasa, inti bumi pun mulai memperluas dengan cepat. Suhu atmosfer naik secara drastis, gerakan kerak bumi sering terjadi, dan makhluk-makhluk aneh yang tersembunyi di bawah tanah pun muncul ke permukaan. Seluruh dunia kini telah berubah. Dunia baru, tataran baru. Di dunia di mana pasokan barang sangat langka, bahkan hanya untuk sebungkus mie instan. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa semua orang saling berebut untuk mendapatkan mie instan. Sebatang sosis juga, semuanya harus dikorbankan. Dan aku terlahir kembali tepat sebulan sebelum hari kiamat itu. Hei adik laki-laki, aku sedikit takut setelah mendengar apa yang mereka katakan. Bisakah kamu... Waduh, dia seakan-akan ingin menggoda guys ya. Maaf, aku memiliki hal lebih penting untuk dilakukan. Apa? Ya, di sini pria itu pun mulai keluar dari bus dan dia kembali berkata, ketika kiamat tiba, apa yang paling penting menurutmu? Ya, tentu saja barang-barang kebutuhan. Di kehidupan sebelumnya, aku menghabiskan waktu untuk mencari barang-barang kebutuhan. Kali ini aku harus bersiap-siap lebih awal. Terlambat 21 detik, dipotong gaji setengah hari. Maaf. Di kehidupan sebelumnya, saat kiamat tiba, bosku melarikan diri lebih awal, sehingga 1 tahun gajiku hilang sia-sia. Barang-barang ini bisa dianggap sebagai ganti rugi bagiku. Lebih baik aku menyimpannya.
Nah, di sini dari kaki kanannya kemudian muncul sebuah kekuatan dan dia pun mengaktifkan sebuah skill yang disebut dengan Space Open. Setelah itu sistem pun muncul memberitahu sang MC, deteksi beras, minyak goreng, dan daging sedang disimpan secara otomatis. Ya, semuanya yang ada dalam gudang itu semuanya di-scan dan dilihat yang mana yang dibutuhkan oleh sang MC. Setelah semuanya di-scan, sang MC pun berkata, "Ini adalah kemampuanku, Dimensional Space. Cukup membuka Dimensional Space, maka segala sesuatu yang ada di sekitarku bisa kusimpan dalam ruang kubus super besar dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 10.000 meter, sesuai dengan keinginanku. Ini memberikanku akses ke sumber daya tanpa biaya, memungkinkanku menyimpan barang dengan sangat mudah. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengeringkan 2 danau air tawar dan merampas beberapa kota yang akan hancur di akhir zaman. Di akhir dunia, sebungkus mie instan adalah barang yang sangat mewah, apalagi makanan segar. Namun di sini waktu terhenti, sehingga makanan tetap segar meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Akhirnya, tidak perlu lagi makan pasir seperti di kehidupan sebelumnya di hari kiamat." Nah, setelah itu dia pun kembali membuka sistem. Di sana ada beras 210 karung, ada minyak makan. Ya, intinya daftar barang-barang yang berhasil didapatkan kali ini. Ada beras, ada minyak makan, ada buah dan sayuran, ada air mineral, ada makanan instan, ada bumbu masak, ada minuman keras, dan ada tisu toilet. Setelah berhasil mengumpulkan begitu banyak barang, akhirnya aku bisa sedikit lega. "Hei kalian semua, bantu aku mengangkut barang-barang ini keluar. Buka pintunya." Aku bingung. Ini, astaga, kosong. "Hei, barang-barang di sini kemana perginya? Aku bertanya padamu." "Semua barangnya telah aku ambil." "Apa?" "Semua barangnya telah aku ambil." "Apa?" "Hei kau dasar kacung, apa yang sudah kau lakukan? Tangkap dia." "Benar, mulai sekarang aku tidak akan terlambat lagi." Wah, dia kemudian mundur sambil membuka sebuah portal dimensi. "Selamat tinggal." Di mana orangnya? Dia hilang." Nah, dari atas sana kemudian muncul portal dimensi dan dia pun turun dari atas dari langit-langit, cuy. Ini adalah kemampuan keduaku, yaitu Space Jump. Aku bisa bergerak di dalam ruang dalam jarak 3 meter. Di akhir dunia, dengan kemampuan ini, aku bisa masuk ke bangunan terbengkalai untuk mencari barang-barang dan kemudian melarikan diri dengan aman. Bahkan di hadapan monster mutan, Space Jump dapat menyelamatkan nyawaku pada saat yang krusial. Jadi, misi belanja tanpa biaya selesai. Ya, di belakangnya terdapat para petugas yang sedang kesal karena gudangnya sudah kosong. Nah, tak lama kemudian HP-nya pun berdering. Tanda ada notifikasi pesan telah masuk. Pesan itu berbunyi, "Saat ini aktivitas bumi sedang intens, dapat menyebabkan bencana alam lokal. Mohon masyarakat untuk siap siaga. Untuk saat ini, situasi secara keseluruhan terkendali dan tidak akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Mohon untuk tidak panik berlebihan." Jadi ini pesan dari pemerintah. Pemerintah khawatir akan menimbulkan kepanikan. Apakah mereka tahu bahwa hari kiamat akan datang? Dan setelah itu terdapat satu orang yang menelpon dan dia pun memasang ekspresi yang kesal. Yang menelpon itu adalah Jiang Shaoxian. Itu dia. Hei Suchen, kamu benar-benar suka menghilang ya? Bahkan kamu menyerahkan rumah ke agensi. Mengapa kamu begitu naif? Kamu pikir setelah menjual rumah masih ada wanita yang mau bersamamu? Tanggung jawabmu sebagai seorang pria di mana coba? Meskipun aku tidak peduli dengan rumahmu, tetapi aku juga seorang wanita. Jika kamu tidak memberikan rumah itu padaku, bagaimana bisa aku merasa aman bersamamu? Masih ada masalah lagi? Apa-apaan sikapmu itu? Aku akan memberikanmu kesempatan lagi. Sekarang kembali dan transferkan kepemilikan rumah kepadaku. Jika tidak, jangan berharap kamu bisa menikah denganku. Aku sedang dalam perjalanan pulang ke Shanghai. Kita bicarakan setelah aku sampai ya. Nah, dia pun membunuh telepon tersebut. Jiang Shaoxian, di kehidupan sebelumnya kita bersama di akhir dunia selama 5 tahun. Aku yang mencari barang untukmu dan juga memberikanmu makanan. Aku yang telah membawamu masuk ke zona aman. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati kelaparan di tengah-tengah akhir dunia tahu. Tetapi kau, Abang Shen, kenapa kau selalu pulang dengan tangan hampa akhir-akhir ini? Ya, di sini kita flashback cuy. Barang-barang bagus tidak semua disembunyikan bukan? Dia tidak berguna lagi. Jadi berikutnya kita berdua. Ya, dia adalah bajingan yang meng-NTR pasangannya si MC cuy. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dia sudah mati, dia tidak berguna. Apakah kamu tidak berguna? Kita akan lihat dari penampilanmu malam ini. Waduh, di NTR cuy.
Di kehidupan sebelumnya, aku adalah orang yang sangat sial. Aku benar-benar menempatkan kepercayaan dan punggungku ke tangan orang atau gadis yang seperti itu. Tetapi kali ini, Wang Haoyu, Jiang Shouxian, aku ingin kalian membayar harganya. Kalian tidak akan mati dengan mudah. Rasa sakit yang pernah aku rasakan, aku ingin kalian merasakannya 100 kali, tidak 1000 kali lipat. Nah, di sini Sensei pun menggenggam tangannya dengan erat, dan setelah itu dia pun melepaskannya. Sisanya hanya bisa dibeli dengan uang. Tetapi kita harus mencari cara untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Sang MC kemudian mulai menelpon seorang manajer yang bernama Liu. Halo, manajer Liu. Saya bisa menerima penjualan rumah dengan harga setengah. Tetapi saya hanya ingin uang tunai sekarang juga. Nah, setelah itu kita kemudian berpindah ke rumah yang ingin dijual sama si MC. Suchen, apa kamu tahu berapa lama aku menunggu? Pisahkan. Hah? Ya, di sini pacar si MC diabaikan, coy. Siapa yang memberi izin kepadamu untuk menjual rumah? Berani menjual rumah kami? Percayalah, aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Nah, di sini karena si MC sudah kesal, dia pun langsung mencekik pria yang ingin meng-NTR pacarnya, cuy. Dan setelah itu dia pun membantingnya ke tanah. Aku bebas memperlakukan barang-barangku seperti apapun yang aku inginkan. Wah, hei, lepaskan. Apa yang mau kau lakukan? Tolong, ada pembunuhan. Nah, di sini sang MC kesal langsung menampar si cewek. Dan di sini si cewek pun berkata, kau, lepaskan. Jangan khawatir, kalian tak akan mati secepat itu. Wah, sang MC tersenyum dengan licik, coy. Setelah itu dia pun melepaskan cengkeraman atau cekikannya dari si enter ini. Xiaoyu, kamu gak apa-apa kan? Suchen, minta maaf dan bersujudlah kepada aku sebelum aku marah. Dan juga, kamu harus buang imajinasimu tentang menikahiku. Nah, di sini sang MC langsung menatap ke arah mereka dengan tatapan yang tajam. Tunggu saja nanti. Dasar sampah. Tuan Su, aku akan membelinya dan juga rumahmu. Gimana? Rumahnya bisa lebih dari 1 juta. Bocah bodoh ini malah mau menjualnya seharga 700.000. Aku bisa untung besar kalau begini. Oke, tapi harus dibayar full ya. Bisakah kau membayarnya hari ini juga? Iya boleh. Mari tanda tangani kontraknya. Kami akan memindahkan barangnya besok. Bagus. Di dalam hati saya bisa berkata, kau bisa memakai rumah manapun selama kau masih hidup. Nah, setelah itu terdapat pesan masuk dari Sang Dubeng. Akun bank Anda telah menerima uang sebesar 700.000 yuan. Ya, intinya rumahnya sudah terjual, guys ya. Meskipun banyak bencana akhir-akhir ini, Sang Du merupakan pedalaman dari Zongyuan. Gempa, tsunami, bahkan gunung meletus jauh dari sini. Dan dengan pemerataan, kehidupan di sini pun menjadi stabil. Pinjaman Shark? Halo, apa ini perusahaan pinjaman? Bisakah kau memakai aset propertiku sebagai jaminan? Nah, di sini dia pun pergi ke kantor pinjaman tersebut. Pinjaman Shark Co Ltd. Hei ganteng, rumahmu tak begitu berharga kan? Berapa yang bisa Anda bayarkan padaku? Itu dia, Wang Haoyus, kakak dari Wang Dahai. Dia mati saat apokalipse di kehidupanku sebelumnya. Kamu hanya bisa minjam sampai 500.000 paling besar. Tetapi kamu harus meninggalkan sertifikatnya terlebih dahulu padaku. Tambahkan 100.000. Aku ingin sekarang, kata si MC. Jangan khawatir, beri aku seminggu. Aku akan menggandakan uangnya lalu membayarnya kembali. Dasar penjudi. Selama dia menyentuh bidang ini, dia berani menjual orang tuanya dan percaya diri bisa menggandakan uangnya. Idiot, biar kulihat sehebat apa dirimu. Selama kamu memberikan sertifikatnya pada perusahaan kami, semuanya akan jadi gampang. Di sini terdapat lagi pesan masuk dari Sandu Bank. Akun Anda telah menerima uang sebesar 600.000 yuan. Oke, setelah itu, kita kemudian kembali memperlihatkan si cewek beserta dengan selingkuhannya. Aku hanya harus kembali rumahnya. Emang apa salahnya sih? Dia udah memukulku. Aku harus memberinya pelajaran. Biar ku hajar bocah itu. Akan ku suruh saudaraku untuk membunuhnya. Xiaoyu, lihat. Bukannya itu Suchen. Oke, jadi nama MC kita adalah Suchen, guys ya. Itu beneran dia. Kenapa dia ada di sini? Ayo kita ikuti. Kita lihat apa yang dilakukan. Di ingatanku, banyak bangunan komersial yang anjlok karena bencana. Tapi Lucheng Hotel selamat dari bencana hingga akhir. Aku dengar presiden di sini yang melakukan semuanya. Bahkan kolam renangnya juga. Akan bagus untuk menjadikan tempat ini sebagai base dan tinggal untuk waktu yang lama. Meskipun aku sudah mengosongkan beberapa gudang, tetapi tidak ada makanan hangat di gudang. Halo, aku manajer perjamuan hotel Liu Xinshin. Apa ada yang bisa aku bantu? Hai, aku ingin memesan 1000 meja perjamuan. Apakah bisa? 1000 meja?
Iya, kami punya 5.000 per meja, 10.000 per meja, dan yang termahal 30.000 hingga 100.000 per meja. Wow, aura anak ini kayak bangsawan. Dia pasti anak generasi kedua dari keluarga kaya. Kalau begitu 10.000 per meja, totalnya 10 juta. Aku akan bayar 500.000 sebagai deposit. Kirimkan di alamat itu dan aku akan bayarnya nanti. Luceng Hotel punya standar yang tinggi. 500.000 sebagai deposit. Oke, 500.000. Silakan lewat sini untuk membayarnya. Harga bahannya saja sudah menyentuh 500.000. Tetapi ini kesempatan besar bisa berhubungan dengan orang kaya. Yang terpenting dalam bisnis adalah kelancaran. Ngomong-ngomong, siapa namamu, Tuan? Namaku adalah Suchen. Tuan Su, apakah kamu akan nikah? Iya, ini untuk nikahan. Ngomong-ngomong, tolong bantu aku booking kamar kepresidenan. Nah, setelah itu Suchen pun keluar dari gedung dan dia berkata dalam hati, gila, 10 juta perjamuan, 500.000 deposit telah selesai. Untuk saldonya, di tengah panas ekstrim saat apokalipse, sebatang es bisa berharga ratusan juta tahu. Wow, dia booking kamar kepresidenan untuk honeymoon. Siapapun yang dia nikahi pasti sangat beruntung. Halo, aku ingin nanya, apa yang orang itu lakukan di sini? Ah, siapa kalian? Namanya Suchen, dia pacarku. Baru saja pacarmu membooking 10 juta meja perjamuan dan kamar kepresidenan, dan dia membayar 500.000 sebagai deposit. Sebagai pacarnya, kamu harus senang dong. Cewek ini masih standar, bahkan masih cantikan aku. Kenapa orang kaya mau sama dia ya? Tak mungkin. Kenapa dia mau ngadain 10 juta perjamuan? Hah? Orang kaya tak ingin identitasnya diketahui. Mereka tak mau orang-orang hanya menginginkan kekayaannya. Jadi dia hanya akan beritahu saat hari pernikahan nanti. Dan juga, apa dia akan menghilang sebelum pernikahan dan melakukan kekerasan? Bajingan, Suchen, dia beneran kaya. Tentu saja, lihatlah, 500.000 yang baru saja dia transfer. Oke, setelah melihat bukti pembayarannya, mereka berdua pun keluar dari gedung. Kak, ini kan 10 juta meja perjamuan di hotel bintang 5. Kira-kira dia mengundang siapa ya? Kamu tak mengerti ya? Tentu saja dia akan mengenalkanku ke orang kaya lainnya. Hehe, apa yang harus kita lakukan kalau gitu? Aku akan mengikuti inisiasinya dan memanfaatkan anjing itu. Ya, di sini dia sedang membayangkan kalau dia akan hidup kaya dan bermewah-mewahan. Aduh, tak bisa kubayangkan menjadi kaya dan memanfaatkan anjing Suchen. Oke, setelah memasang 10.000 meja perjamuan, kita kemudian kembali lagi ke Suchen yang ada di kamarnya nih. Mendapatkan 700.000 dari penjualan rumah, berhutang 600.000 dari lintah darat, dan menghabiskan 500.000 untuk pesanan makanan. Tetapi saat belanja gratis kemarin, masih banyak barang penting lainnya yang tidak terbeli. Bukan hanya membayar uang muka, sisa 800.000 juga tidak terlalu banyak. Hehehe. Sangat disayangkan jika diriku tidak melakukan pinjaman online. Selanjutnya, Suchen pun mengunduh lebih dari 80 aplikasi sekaligus, mengambil foto kecil sebanyak 30 kali, dengan jumlah pinjaman online yang bervariasi dari mulai 30.000 hingga 30 yuan. Suchen memasang ekspresi yang berbeda-beda. Bahkan Suchen pun diminta untuk menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Oke, setelah itu, Suchen pun mendapatkan sebuah pesan di HP-nya. Bank Kota Bisnis, akun tabungan berjangka Anda hari ini telah menerima pendapatan sebesar 977.000 yuan. Akhirnya aku berhasil mendapatkan pinjaman online sebesar 977.000 yuan. Namun, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Masih banyak hal yang perlu aku beli. Perapian, mesin pembuat es batu, batu bara tanpa asap, semua itu tidak ada di supermarket. Beruntungnya, aku bisa membelinya secara online. Dan pengirimannya pun cukup cepat. Untuk melewati panas yang ekstrim dan dingin yang keras di masa depan nanti, tergantung pada apakah aku memiliki cukup banyak dari dua hal ini atau tidak. Halo, berapa harga batu bara tanpa asap? Apa? 2.500 yuan per ton? Saya membutuhkan 2.000 ton batu bara tanpa asap. Harga tidak masalah. Saya akan membayar uang muka sebesar 50.000 yuan terlebih dahulu. Dan sisanya akan saya bayarkan setelah menerima barangnya. Halo, apakah ini pabrik es? Saya ingin memesan es batu. Baik, saya akan datang untuk pertemuan secara langsung. Ya, intinya Suchen memesan batu bara tanpa asap dan juga memesan es batu. Itu bertujuan untuk bertahan hidup di masa depan nanti pas kiamat. Bukankah itu Suchen? Sudah lama tidak bertemu. Beberapa hari ini Shen terus memikirkanmu tahu. Lina, dia selalu mengkritik sahabatku, dan dari belakang dialah yang membuat Jiang Shen mengambil alih rumahku secara tidak adil. Memikirkanku tentang apa? Tentang rumahku. Suchen, Xiao Shen sebelumnya sedang menguji kamu tahu.
Kenapa kamu tidak peka? Apakah kamu tidak tahu seberapa sedihnya Xiao Shen? Su Chen, bisakah kau menemaniku sebentar? Aku merasa tidak enak kemarin. Aku marah padamu. Tolonglah jangan marah padaku. Hari ini aku punya urusan. Kau bisa pergi sendiri, kata Su Chen. Wow, apa yang terjadi? Aktingnya meyakinkan sekali. Su Chen sudah naik taksi. Cepat ikuti dia. Ini pasti ujian terakhir untukmu, kata Lina. Setelah itu Su Chen pun tiba ke tempat tujuannya. Di sana terdapat seorang bapak-bapak yang sudah menunggu Su Chen dari tadi. Anda adalah Bos Su, kan? Wah, benar-benar mudah sekali. Bos Wu, seperti yang sudah kita bicarakan lewat telepon, berapa lama untuk menyelesaikan 2000 ton es konsumsi? Oh, di pabrik pembuat es kami, tanpa membesar-besarkan, keefisienan pastilah menjadi yang terbaik bagi kami. 3 hari, 2000 ton es konsumsi dengan harga 400 yuan per ton, dan totalnya adalah 800.000 yuan. Baiklah, saya akan mentransfer uang muka sebesar 10.000 yuan kepada Anda terlebih dahulu. 3 hari kemudian, silakan kirim ke alamat yang saya berikan, oke? Silakan bayar di sini dengan memindai. Oke, jadi di sini dia membayar pakai kode QR, guys ya. Baik. Tidak masalah, Tuan. Hehe, Bos Su. Untuk apa Anda membutuhkan sangat banyak es kering? Apakah ada acara besar yang akan Anda adakan? Kita bisa bekerja sama lagi di masa depan, Tuan Su. Untuk harga masih bisalah kita negosiasikan. Saya berencana untuk melakukan kegiatan amal di Alasan. Bisnis 800.000 disepakati di depan pintu gerbang. Efisiensi pemuda ini benar-benar tinggi. Maksudnya itu gak banyak cekcok ya. Langsung gas dibeli gitu loh esnya. Ada lagi yang datang untuk berbicara tentang bisnis. Bukannya tidak ada janji temu. Hei, Bos Su Chen adalah tunangan saya. Apa yang baru saja kalian diskusikan? Tunangan? Apa ini permainan detektif? Bos Su baru saja memesan es batu seharga 800.000 yuan dari kami. Apa? Membeli es batu seharga 800.000 yuan? Bisa dipastikan Su Chen adalah orang kaya raya, seorang konglomerat yang besar. Bos, bisnis besar macam apa yang akan dilakukan oleh Su Chen? Katanya sih dia berencana untuk melakukan kegiatan amal di Alasan. Nah, setelah itu kita kemudian kembali ke Su Chen lagi. Semua barang sudah dibeli. Sekarang tinggal menikmati waktu terakhir sebelum akhir zaman melanda. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat sibuk bekerja, bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke kafe, apalagi restoran mewah seperti ini. Halo, selamat datang. Kepiting salju yang dipanggang dengan garam dan lidah bebek dengan saus emas. Benar-benar sebuah restoran mewah dengan rata-rata pengeluaran per orang mencapai 4 digit. Ini apa maksudnya ya? Satu tanda tanya dijual dengan harga 17.000 yuan. Oh, ini adalah karya langsung dari koki utama kami di restoran Yalin. Detailnya tergantung pada kreativitas kokinya sendiri. Oh begitu ya, itu cukup menarik. Baiklah, saya akan ambil yang ini. Baiklah Tuan. Ketika bencana dimulai dalam kehidupan sebelumnya, ada kekuatan aneh yang menyebabkan banyak makhluk mengalami mutasi. Monster aneh, ringing snake, yang muncul di dalam air banjir dalam Sun Haijing, sangat mirip dengan ular mutan yang aku lihat di kehidupan sebelumnya. Tapi daripada menyebutnya sebagai mutasi, aku lebih suka menyebutnya sebagai atavisme. Oke, jadi atavisme ini adalah fenomena di mana karakteristik atau fitur genetik yang telah hilang dari suatu spesies selama beberapa generasi dan muncul kembali secara tiba-tiba. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang hendak menghampiri Su Chen. Halo Tuan, saya adalah koki dari restoran musik Yalin. Ini adalah hidangan yang saya khususkan untuk Anda berdasarkan kepribadian Anda. Itu dia, Duan Ya, si koki iblis. Oke, jadi pada hari kiamat di kehidupan sebelumnya, si koki iblis ini memiliki keahlian membalikan kebusukan menjadi keajaiban dalam masak. Tidak ada yang bisa menahan godaannya. Tetapi masakan itu terbuat dari sumber mutasi pada makhluk asing, dan kamu akan mati jika kau makannya. Ekspresi macam apa itu? Apa kau takut bahwa seorang wanita cantik sepertiku akan meracuni makananmu? Nama hidangan ini adalah Two Sides of Life. Dengan satu sisi digoreng dengan minyak kelapa sawit yang lembut, sementara sisi lainnya digoreng dengan kulit yang renyah. Satu stik dengan 2 rasa menghadirkan kenikmatan yang tidak terlupakan, kata wanita yang bernama Duan Ya. Harus kuakui, rasanya memang enak. 10.000 untuk ini sepadan sih. Jika saja di akhir zaman dia bisa masak untukku. Tetapi siapa yang tahu apakah wanita ini akan meracuni makanannya. Setelah itu kita kembali kepada Lina dan Xiao Shen. Aku dengar kalau satu hidangan di restoran ini berharga puluhan ribu yuan. Suamimu pasti keturunan orang kaya ya. Kalau kamu jadi istri orang kaya, jangan lupakan saudarimu ini ya. Aku ini hampir mati gara-gara digigit nyamuk tahu.
Ya, nanti aku pasti akan menjadi istri orang kaya, kata Xiaoshen. Berabad-abad, sarang emas yang menguras kantong di kota bisnis. Ada anak orang kaya yang menghabiskan 2 juta di sini, tetapi bahkan dia tidak melihat seperti apa bentuk abalonnya. Tetapi di akhir zaman, tidak akan ada tempat yang dipenuhi dengan kemewahan semacam itu lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku menyesal karena tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Oke, di sini Su Chen nampak menikmati sebuah pesta yang dia rasakan seperti orang kaya. Hei ganteng, kenapa kau tidak minum? Oke lah, adik ini akan minum bersamamu tahu. Ya, Su Chen dikelilingi oleh gadis-gadis yang cantik dan rupawan. Salah satu dari mereka kemudian berkata, Yun Yun baru pertama kali datang ke sini. Pacarnya berselingkuh, jadi kami membawanya keluar untuk bersenang-senang. Cowok itu, jika tidak diberi kesempatan untuk tidur, dia langsung berselingkuh dengan wanita tua. Benar-benar tidak berkelas. Apakah para pria sangat peduli tentang tidur dengan wanita? Su Chen menjawab, itulah sifat sejati seorang pria, yaitu keinginan untuk bereproduksi terukir di tulangnya. Gelas ini warnanya putih. Hei ganteng, apakah kamu masih jomblo? Iya. Kalau begitu, apakah kamu ingin bersama denganku? Wah, dia nampak menggoda Su Chen cuy. Yun Yun seharusnya seperti itu. Cowok sialan itu sama sekali tidak pantas untukmu. Ayo Yun Yun, tunjukkan keberanianmu. Nah, di sini Xiaoshen bersama dengan Lina nampak melirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari Su Chen. Su Chen, kamu sedang apa? Apa ini perselingkuhan? Ayo, ikut aku keluar, kata Su Chen dengan berani. Pria ini sangat maskulin. Kita pergi ke lantai atas. Wah, Su Chen membawa gadis itu ke atas cuy. Su Chen berhenti. Nah, saat Su Chen memasuki sebuah kamar, Su Chen pun dengan cepat langsung mengunci kamar tersebut. Maaf, tadi kedua orang itu, ini pertama kalinya bagiku. Gadis kecil ini, apa kamu mabuk? Bangunlah sedikit. Aduh, jangan keluar rumah dalam beberapa hari ini, dan simpanlah makanan di rumah. Baiklah, tetapi selain itu, pikiran yang sedang jatuh cinta tidak cocok untuk datang ke tempat seperti ini. Di masa depan nanti, sudahlah, tidak ada masa depan. Sebenarnya sulit menemukan kesempatan seperti ini. Rasanya tidak tega pergi begitu saja. Tetapi, hei Su Chen, aku tahu kamu ada di dalam. Su Chen, kamu tidak bisa memperlakukan Xiaoshen seperti ini. Ya, di sana nampak ada Xiaoshen dan juga si Lina yang nampak mendobrak satu demi satu pintu hotel. Gara-gara kedua orang itu di sini, jadi tidak ada harapan untukku malam ini. Nah, singkatnya, hari H pun akhirnya tiba. Di sana nampak Su Chen yang sedang menunggu semua pesanan yang telah dia pesan sebelumnya. Hei Pak Su, di mana kita akan menempatkan 20 tungku besar ini? Hei Pak Su, gudang ini tidak memiliki ruang pendingin. Apakah kita tidak khawatir bahwa esnya akan mencair? Tolong masukkan tungku perapian dan mesin pembuat es ke dalam. Jangan blokir pintu-pintunya. Dan letakkan saja esnya di sini. Kau hanya perlu masukkannya saja. Aku adalah pengantar batu bara. Hei Kashen, Su Chen lari ke daerah pinggiran dan menyewa gudang besar. Dia membeli banyak mesin besar yang tidak diketahui jenisnya. Dan sekarang sedang memindahkannya ke gudang. Apa yang ingin dilakukan oleh Su Chen sebenarnya? Xiaoshen, lihat. Apakah itu pesta di Grand City Hotel? Bahkan karpet merah sudah digelar. Apa kau pikir dia akan tiba-tiba melamarmu? Lalu tamu-tamu datang dari segala penjuru? Aku mungkin tidak akan setuju dengan lamarannya. Lina, ikutlah denganku. Kita akan melihat seberapa seriusnya dia kepadaku. Hei Su Chen, kenapa kamu membeli sangat banyak barang-barang ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Xiaoshen. Bisakah kamu membantuku memindahkan barang-barang ini? Setelah selesai, aku akan memberitahumu. Memindahkan barang-barang? Apa kamu bercanda? Aku kan akan menjadi istri orang kaya. Bagaimana mungkin aku melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Lina pun berkata, ini pasti adalah tes untukmu. Dia ingin melihat apakah kamu layak menjadi istri orang kaya atau tidak. Baiklah, aku bukan tipe wanita yang berlebihan, kata Xiaoshen. Menjadi istri orang kaya, tentu saja memerlukan karakter yang baik dan prestasi yang gemilang. Selama aku bisa melewati ujian ini, hari ini Su Chen pasti akan menikahiku, kata Xiaoshen di dalam hati dengan semangat. Kak Su Chen, aku juga akan membantu, kata Lina. Siapa di antara anak tajir yang tidak suka wanita cantik? Asalkan aku menunjukkan sedikit pesan aku, meskipun aku tidak bisa menjadi istri orang kaya, setidaknya aku akan mendapat sedikit keuntungan. Namun di sini Su Chen nampak tersenyum dan berkata dalam hati, tenaga kerja gratis tidak akan kusia-siakan begitu saja. Dengan 1000 meja makanan, 2000 ton es, bahkan jika hotel dan pemasok mengirimkan orang, maka akan memakan waktu yang cukup lama untuk bisa memindahkannya. Singkatnya, mereka pun bekerja hingga sampai sore hari. Akhirnya selesai juga.
Su Chen benar-benar berlebihan. Mulai dari pagi hingga senja, bahkan aku tidak sempat untuk makan. Untung saja aku akan menjadi istri orang kaya, dan duit miliknya itu pasti akan berpindah tangan kepadaku. Si brengsek ini membuat kita memindahkan barang-barang yang sangat berat. Esnya bahkan lebih dari 100 pon. Ujian sudah selesai. Seharusnya Su Chen mengumumkan bahwa aku adalah pengantin barunya kan? Nah, tamu-tamu kaya itu juga seharusnya sudah muncul. Ya benar, makanan sudah dingin, tetapi tamu-tamu itu tidak keberatan. Orang kaya memang aneh. Hari ini kalian semua sudah bekerja dengan keras. Terimalah sedikit tanda terima kasih ini. Sisanya akan aku lunasi dalam waktu seminggu sesuai dengan kontrak. Ya, Su Chen memberikan imbalan atau gaji kepada para supir pengantar barang. Dari ketebalan amplop ini, setidaknya isinya sebesar 10.000 yuan. Bos sangat dermawan. Hei Su Chen, apakah ada yang ingin kamu katakan pada aku? Kata Xiao Shen. Ah iya, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Tetapi tidak ada bayaran, kau boleh pergi sekarang. Hah? Kamu? Jangan main-main, pasti ada kejutan yang kamu persiapkan. Mari keluarkan para tamu. Kita akan menikah dan hidup bersama bahagia, kata Xiao Shen. Menikah dan hidup bersama? Ah, aku juga ingin. Tetapi sekarang aku tidak hanya menjual rumah, tetapi juga memiliki banyak utang. Masihkah kau mau bersama aku? Mustahil. Dengan biaya pesta yang mencapai jutaan, ribuan meja untuk makan di restoran, dan semua ini, bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Oh, jadi begitulah ceritanya. Seorang bos besar berencana melakukan amal, dan nantinya semua orang akan dipindahkan ke alasan untuk program pengentasan kemiskinan. Jadi aku hanya sedikit membantu. Jadi begitu, kata Xiao Shen. Kamu brengsek Su Chen, selalu saja mempermainkanku. Kapan aku mempermainkanmu, ha? Su Chen, kamu brengsek. Kamu sama sekali bukan anak orang kaya. Kamu jangan berharap bisa menikahi aku lagi, kata Xiao Shen. Siapa coba yang peduli dengan wanita matre sepertimu? Kamu brengsek, tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal, kata Xiao Shen. Kamu sudah selesai. Kamu pasti akan menyesal, kata Lina. Bodoh, ketika hari kiamat tiba, kalian akan mendapat balasannya dengan baik. Setelah itu, Su Chen pun menutup gudangnya. Dan dia pun kembali berkata lagi. Persediaan akhirnya sudah lengkap. Sekarang tinggal menunggu hari kiamat akan datang. Space expense. Tiba-tiba cahaya biru pun muncul dan menyinari satu gudang tersebut. Singkatnya malam pun tiba. Ya, di sini kita pun diperlihatkan seorang pria bertubuh besar. Shen, di masa depan, jika kamu mengikuti Xiao Yu, aku akan memastikan kamu hidup dengan nyaman dan bahagia. Di kota bisnis ini, aku, Wang Dahai, masih memiliki wibawa. Hei Kak Shen, Su Chen benar-benar tidak pantas untukmu. Kamu seharusnya sudah meninggalkannya dan hidup bersamaku. Maka aku menantikan penampilanmu. Kak Shen, jangan khawatir. Nanti biarkan kakakku menangani anak itu dengan keras untukmu. Sebenarnya Wang Haoyu juga baik, dan kakaknya di kota bisnis juga cukup kaya. Bersama dia tentu lebih baik daripada bersama si brengsek itu. Wanita ini benar-benar tidak pilih-pilih makanan ya. Su Chen, mengapa dia ada di sini? Kakak, itu dia yang sebelumnya menyerangku. Jadi itu kau ya nak? Aku bahkan berencana untuk mencarimu, tetapi tidak terpikirkan bahwa kau akan menyerang adikku. Berani sekali. Kakak, apa kau mengenalnya? Sebelumnya, anak ini meminjam 600.000 yuan dari rumah gadaiku. Dan besok seharusnya dia sudah mengembalikannya. Oh begitu ya? Sepertinya kita bisa menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Dia berutang uang kepada Haige. Mungkin seumur hidupnya tidak akan bisa terlunasi. Untungnya aku tidak terlibat dengan dia, kata Xiao Shen. Berani meminjam uang seenaknya. Dasar tidak tahu diri, kata Lina. Sih, makanan ini tidak enak sama sekali, kata Su Chen. Hei bocah, besok uangku harus sudah dikembalikan. Tetapi kau masih santai di bar. Kau benar-benar tidak menghargaiku ya? Jangan bilang kalau kau bisa mendapatkan 600.000 malam ini. Hei kak, jangan bicara tentang mendapatkan 600.000 yuan malam ini darinya. Dia tidak mungkin bisa menghasilkannya. Kakak, jangan buang-buang waktu dengannya. Orang ini masih menyerangku. Habisi saja dia. Maaf, ada apa ini? Mari bicarakan dengan baik, kata petugas wanita yang menghampirinya tiba-tiba. Baiklah, mari bicara dengan baik. Kau minta anak ini untuk berlutut dan minta maaf padaku, serta berlutut dan minta maaf pada adikku. Maka kita bisa selesaikan masalah ini. Tuan Su, apa yang sedang terjadi? Ah, tidak apa-apa. Hanya beberapa orang yang berisik. Hei bocah, apakah aku memberikanmu kesempatan? Hari ini kau akan menyesal. Bahkan jika Raja Langit datang pun, tidak ada gunanya bagimu. Apa yang sedang kalian lakukan? Siapa yang membiarkan kalian membuat kekacauan di sini? Wah, seorang pria menakutkan tiba-tiba saja datang ke ruangan mereka. Gao Sheng? Ya, jadi mereka berdua mengenal sosok pria menakutkan itu.
Haha, Kak Xiang, bagaimana bisa kakak bisa di sini? Hari ini aku memiliki urusan penting. Siapapun yang membuat masalah denganku, itu berarti mereka memilih untuk berseteru denganku. Si Gao Xiang ini, meskipun terkenal sebagai pengusaha ternama di kota bisnis, sebenarnya dia memiliki jaringan yang luas di dunia bawah tanah. Dan dia memiliki banyak pengikut, jadi janganlah mengganggunya. Baiklah Kak Xiang, kakak lebih baik selesaikan urusanmu terlebih dahulu. Nanti aku akan datang untuk menghormatimu dengan minuman. Pemecah kepala, Gao Xiang. Di tengah kekacauan akhir dunia nanti, Gao Xiang adalah salah satu kekuatan besar di kota bisnis. Dia memiliki Hell's Kitchen Devil sebagai anak buahnya. Bentar, benar juga. Aku pernah mendengar bahwa setelah kiamat, Hotel Grand City adalah salah satu tempat pertama di mana terjadi mutasi balik. Dilihat dari situasi sekarang, kesuksesan Gao Xiang sebagai pemecah kepala berkat kemunculan mutasi balik di sini. Kalau begitu, aku akan minta maaf. Keberuntunganmu sekarang menjadi milikku, kata Su Chen dalam hati. Bocah ini agak menarik, kata Gao Xiang. Oke, setelah semuanya telah selesai, kita kemudian kembali memperlihatkan si Gao Xiang bersama dengan rekannya yaitu si Koki Iblis. Bos Sun, saya sudah mengundang Duan Ye untuk datang. Apa yang ingin bos inginkan terhadap Sun? Apa yang diinginkan bos Sun terhadap saya? Aku sudah mendengar bahwa Miss Duan adalah seorang wanita cantik. Dan hari ini akhirnya aku bisa bertemu denganmu secara langsung. Ayo, mari kita habiskan gelas ini. Wah, nampaknya dia merupakan si Ube guys ya. Nah, melihat gelas itu, si Duannya pun nampak terkejut. Dan di sini kita kemudian berpindah kembali ke Su Chen yang sedang menggoyang-goyangkan gelasnya. Di kehidupan sebelumnya, aku bersama Jing Xiaoshen bersembunyi di ruang bawah tanah, hanya untuk bertahan dari hari kiamat yang sangat panas. Tidak terduga kali ini aku meninggalkannya, namun dia justru mengikutiku sampai ke sini. Baiklah, mari kita selesaikan dendam baru dan dendam lama sekaligus. Bro, apa kau merasa bahwa malam ini lebih panas daripada siang hari? Betul juga, itulah mengapa aku menyarankan kita pergi ke kolam renang untuk mendinginkan diri. Nanti para gadis akan keluar dengan memakai swimsuit atau pakaian renang. Hehe, bayangkan saja, apakah dengan nanti akan sangat menggairahkan? Hehe, anak muda yang cerdik. Shen, lihatlah bulan itu, kenapa terasa seperti matahari? Betul juga, terlalu terang kan? Shen, kamu melihat tidak? Cintaku padamu begitu terang bagaikan dalam bulan malam ini. Inilah saksi cinta kita. Wah, dia akan menggoda Shen guys ya pada malam bulan purnama yang sangat panas cuy. Astaga, aku hampir mati kepanasan. Cepat bawa aku ke kolam renang. Nah, di sini kita kembali ke Su Chen. Hehe, cinta kalian hampir meledak. Selamat datang kembali ke hari kiamat. Ya, Su Chen sudah menduga hal ini sebelumnya jauh-jauh hari. Dan tiba-tiba saja, boom. Mereka semua merasakan hawa panas yang sangat mencekam. Kenapa tiba-tiba bulan terasa sangat panas? Tunggu aku. Aduh, kulitku sangat sakit. Wah, aku gak sempat pergi ke kolam renang. Cepat lari kembali ke hotel. Kenapa tiba-tiba menjadi sangat terang di luar ya? Apakah Haige dan mereka semua baik-baik saja? Hanya sekedar menggoda wanita. Kau tidak mengerti betapa bahagianya si bos tahu. Namun di sini mereka semua langsung masuk ke ruangan tanpa menggunakan pakaian formal sama sekali. Hei, apa yang sedang terjadi? Mengapa kulitnya menjadi merah? Panas. Tolong, panas sekali. Air, cepat ambil air. Air, ada air. Nah, di sini mereka langsung cepat-cepat masuk ke dalam sebuah akuarium. Pergi sana, air ini milikku. Hei, jauhkan dirimu. Aku hidup lagi. Hei, kalian sedang apa? Haige di mana? Oh iya, kakak di mana? Tolong aku. Wah, dia pun akhirnya datang dengan kondisi kulitnya yang sudah melepuh. Kakak, kau baik-baik saja? Obat luka bakar, cepat ambil obat luka bakar. Keparat, ini semua salahmu. Kakak, aku minta maaf, aku tak akan meninggalkanmu lagi. Kenapa Tuan Cantik tidak minum? Pak Sun, saya sudah menyiapkan jamuan makan malam. Bagaimana kalau di kota bisnis ini, ketika diriku menuangkan minuman, tidak akan ada yang berani menolaknya. Gao kecil, ini bukan urusanmu. Sialan kau Gao Xiang, karena ingin mendekati Sun Debao, dia malah merugikanku. Si Sun Debao ini mengandalkan pengaruhnya di kota bisnis untuk berbuat semena-mena terhadap banyak wanita. Hari ini dia bahkan mengincarku. Sudah pasti ada hal yang mencurigakan dengan minuman ini. Aku pasti tidak akan minumnya. Tetapi apa yang harus aku lakukan? Nah, di sini tiba-tiba saja bulan pun bersinar dengan sangat terang. Hah, apa yang terjadi? Mataku. Cepat tutup tirai itu. Panas sekali. Pak Sun, ada yang tidak beres dengan situasi ini. Ayo turun ke bawah dan lihat apa yang terjadi. Namun di sini si Koki Iblis hanya nampak menghela napasnya. Tenanglah semuanya, kami telah menghubungi tim penyelamat. Harap tunggu di sini untuk penyelamatan. Apa?
Hei, aku memiliki jutaan yuan yang bergerak setiap menit tahu. Tidak mungkin aku membuang waktu di sini. Hei kucing tua, apa yang terjadi? Sepertinya ada situasi darurat di luar sana. Kita perlu mencari tahu lebih banyak informasi tentang apa yang terjadi. Halo, ini Sun. Bisakah Anda mengirim seseorang ke Green City Hotel untuk menjemputku? Baiklah, aku mengerti. Bagaimana keadaannya, bos? Saat ini, pihak atas sedang berusaha keras untuk memastikan tidak ada masalah dengan pasokan listrik. Jadi tidak akan ada orang yang bisa datang membantu. Situasinya menjadi agak rumit. Aduh, sakit sekali. Hei kau, pelan-pelan dong. Hai Ge, kau harus pergi ke rumah sakit. Saat ini cuaca di luar sangat panas. Bagaimana kita bisa pergi ke rumah sakit? Jangan khawatir. Aku sudah minta Xiaodao untuk datang menjemput kita dengan mobil. Hai Ge, aku sekarang berada di bawah parkiran. Panas? Kayaknya begitu. Kalian tunggu saja, aku akan segera datang. Namun di sini sang supir terkejut setelah menyadari bahwa bulannya sangat terang. Hah? Mengapa masih siang? Sepertinya suhunya. Namun secara tiba-tiba, bannya pun seketika langsung terbakar. Dan ya, karena jalanan sudah panas total, akhirnya keempat bannya pun kempes. Ada apa ini? Panasnya sampai membuat banku kempes. Cuaca macam apa ini sebenarnya? Hei Ge, ban mobilnya bocor. Aku gak bisa melanjutkan perjalanan. Aku gak tahan ingin kembali. Kalian cari solusinya sendiri. Nah, saat si supir melangkah dari bayangan pohon, di sini dia pun seketika langsung terjatuh karena sepatunya melengket di aspal. Dan HP-nya pun lepas dari genggamannya. Dan di saat dia terjatuh, dia pun terkejut saat melihat orang yang ada di dekatnya sudah melepuh dan tinggal menjadi tulang. Sementara itu untuk dirinya sendiri, kulit kepalanya mulai menempel di aspal. Aduh. Ya intinya sang supir berteriak dengan sangat keras. Di sini teleponnya pun tidak bisa tersambung lagi. Nah di lain sisi kita kemudian berpindah ke sebuah ruangan yang suhunya nampak sangat stabil. Di ruangan ini semuanya nampak dingin dan tidak terjadi apapun. Dan di sana terdapat Su Chen yang sedang tidur dengan sangat lelap. Dan karena Su Chen sudah menebak ini jauh-jauh hari, maka dia pun saat ini bisa tidur dengan tenang. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.